Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1711. Ini, ketika Hiroshi ditanyai pertanyaan oleh Yahiko tentang uangnya, dia tiba-tiba berada dalam dilema. Bagaimana dia harus menjawab? Bisakah uangnya kembali? Jika uangnya tidak kembali, apakah saya harus menanggung kesalahan lebih atau kurang? Bagaimana kalau penjelasannya tidak bisa kembali? Bahkan Yahiko akan menjadi marah. Sepertinya pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Yahiko melihat Hiroshi tidak berbicara. Jantungnya berdetak kencang. Dan dia berkata, menurutmu, kemungkinan 80% uang itu tidak akan pernah dikembalikan. Hiroshi dengan cepat menjelaskan, tidak, Ketua. Saya tidak berpikir terlalu pesimis. Saya sedang memecahkan masalah ini. Menurut saya, uang itu bisa kembali 50-50. 50%. Yahiko berkata dengan marah. Apa bedanya dengan tidak sama sekali? Tanaka Hiroshi buru-buru berkata, Tuan Ketua, memang ada banyak faktor yang tidak pasti dalam masalah ini. Saya tidak dapat membuat kesimpulan sekarang. Tapi jangan lupa, tidak peduli seberapa buruknya, kita masih dapat menyelesaikan masalah melalui proses pengadilan. Gugatan. Yahiko menunjuk Hiroshi dan memarahinya. Kamu membiarkan seekor anjing memakan otakmu. Eikichi dikalahkan oleh Charlie di jalan, dan dia telah menjadi bahan tertawaan di seluruh Jepang. Jika saya menggugatnya karena menipu saya sebesar 4,5 miliar dolar AS, bukankah saya akan diejek oleh seluruh Jepang? Hiroshi berkata dengan malu, Pak Ketua, ini adalah 4,5 miliar dolar AS. Kita tidak bisa berpikir sepele karena kita takut ditertawakan, kan? Laba bersih tahunan seluruh keluarga tidak dapat menghasilkan angka ini. Ya, Yahiko berkata kesakitan. Kemerosotan ekonomi baru-baru ini. Laba bersih kita secara keseluruhan tahun lalu hanya lebih dari 300 juta dolar AS. Jika tidak ada peningkatan besar tahun ini, mungkin akan merugi. Kerugian juga biasa terjadi pada keluarga besar atau perusahaan besar. Misalnya, Zotie Auto. Laporan keuangan yang mereka rilis menunjukkan bahwa mereka kehilangan lebih dari 10 miliar yuan dalam satu tahun pada 2019. General Motors Amerika, yang juga bergerak di industri otomotif, telah menderita kerugian karena manajemen yang buruk selama bertahun-tahun. Dalam sejarah General Motors yang berusia seabad, ini adalah kerugian langsung terburuk sebesar 38,7 miliar dolar. Dalam 2 tahun terakhir, situasi ekonomi internasional menjadi dingin dan stagnan, dan tekanan di Yahiko bahkan lebih besar. Dalam lingkungan pasar ini, prospek pengembangan usaha medis dan kesehatan sebenarnya paling luas. Karena orang tidak membeli mobil atau rumah, tetapi mereka tidak boleh membeli obat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukan segala kemungkinan untuk mengambil saham di Kobayashi Pharmaceutical. Tanpa diduga, kakinya benar-benar melangkah ke lubang yang dalam. Sekarang 4,5 miliar dolar telah jatuh ke dalam lubang dan tidak bisa diperoleh kembali. Mengingat ini dia menggaruk kepalanya. Melihat Yahiko sangat tertekan, Hiroshi buru-buru membujuk. Tuan Ketua, Anda tidak perlu khawatir sekarang. Kami berbeda dengan keluarga Takahashi. Keluarga Takahashi tidak tahu siapa Charlie. Sedangkan kita paling tidak tahu detailnya Charlie. Kita tahu dia adalah bos Jiuxuan Pharmaceutical saat ini. Dan dia tinggal di Aorus Hill, Cina. Jika kita harus bertemu pada akhirnya, kita akan mampu ditempatkan. Ya, Yahiko tiba-tiba merasa matanya menyala. Dan berkata, aku hanya ingin mereka tidak dapat menginstal. Jika mereka tidak dapat menemukan Charlie, mereka selamanya akan menjadi bahan tertawaan seluruh Jepang. Hahaha, sungguh mengharukan. Setelah itu, Yahiko segera berdiri, menyalakan cerutu lagi dengan penuh semangat, menyesap, lalu tersenyum dan memerintahkan, Tanaka, atas namaku, kirimkan buket bunga dan buah ke keluarga Takahashi. Katana, aku juga berbelasungkawa. Aku ingin membuat mereka kesal. Hahaha. Bab 1712. Baik, Tuan Ketua, pada saat ini, Ito Nanako,
yang jauh di Kyoto, masih duduk di halaman salju tebal yang tidak tahu apakah itu akan turun. Tiba-tiba ada getaran dari ponsel di sakunya. Setelah dia membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah push berita. Judulnya adalah, Eikichi memukul dengan keras di jalanan kota Tokyo. Lengannya patah. Nanako tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan berpikir dalam hati, Eikichi sangat terkenal di Tokyo. Mengapa bisa ada seseorang yang menyerangnya di jalan? Namun, dia tidak tertarik pada Eikichi, dan dia tidak ingin peduli dengan gosip ini, jadi dia tidak menyadarinya. Namun begitu ponsel mengunci layar, segera menyala lagi, dan itu adalah push berita lain. Judulnya mirip dengan yang mengecewakan, tetapi yang ini menambahkan satu. Pria misterius itu sangat kuat, bisa disebut dewa perang. Nanako Ito yang memiliki hobi bertarung dan bela diri langsung membongkar. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat pria misterius yang disebut dewa perang oleh media Jepang itu. Kemudian, dia menyalakan ponselnya dan melihat video. Charlie dikelilingi oleh keramaian. Dia tidak terlihat. Suasana hati Ito Nanako biasa-biasa saja. Ketika beberapa orang dengan cepat terlempar ke udara, ekspresi menunjukkan kejutan yang tidak samar. Dan dia mengerang. Pengawal Eikichi bukan orang biasa. Kekuatan orang ini sangat besar. Selanjutnya, dia tiba-tiba menjerit dan teleponnya terjatuh ke tanah. Dia berbaring untuk mengambil, mengisi tanah di halaman tidak keras, dan teleponnya tidak rusak. Dia mengangkat telepon dan tidak sabar untuk terus melihat. Ekspresi menjadi semakin menakutkan dan bersemangat. Dia berteriak dengan penuh semangat. Charlie Kun, ini benar-benar Charlie Kun. Pada saat ini, Nanako Ito telah menjadi gadis yang mengejar idolanya. Dan Charlie adalah idolanya. Jika dia melihat Charlie, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan batinnya. Terlebih lagi, Charlie dalam video itu sangat elegan, sangat terkendali, sangat mendominasi. Ito Nanako yang biasanya selalu tenang seperti udara, menjadi tak terkendali saat ini. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan terkejut, Charlie Kun benar-benar tampan dan kuat. Kekuatan semacam ini memang tingkat master dalam seni bela diri. Tidak heran dia mampu mengalahkan Kazuki Sensei dengan satu telapak tangan. Dengan kekuatannya, 5 orang Kazuki Sensei menyerangnya secara bersamaan. Akan sangat sulit untuk menang. Membawa kegembiraan luar biasa dari seorang wanita kecil, Ito Nanako menonton video beberapa kali. Dia Menadi tidak sabar ingin segera kembali ke Tokyo dan melakukan segala yang mungkin untuk bertemu Charlie. Namun, setelah beberapa saat, dia melepaskan ide itu lagi. Dia tahu bahwa setelah Charlie menghajar Eikichi, dia pasti akan menjadi target keluarga Takahashi, dan ayahnya juga memiliki konflik dengannya. Jika dia pergi menemuinya saat ini, kemungkinan besar akan membawa bencana baginya. Walau dia punya energi untuk mendiskusikannya, Ito Nanako memandang ke langit dan tempatnya. Saya hanya berharap Charlie dapat meninggalkan Tokyo dan Jepang dengan selamat. Keselamatannya jauh lebih penting daripada saya menemuinya. Saya harap Tuhan membantu. Charlie tidak akan pernah membahas bahaya. Bab 1713. Malam itu, semua geng Tokyo bersatu. Tidak seperti biasanya. Sebelum ini, mereka saling berjuang mempertahankan wilayah. Sekarang mereka semua menjadi rekan seperjuangan secara berdampingan. Semua orang turun ke jalan bergandengan tangan, mencari keberadaan pria misterius yang menghajar Eikichi. Namun, proses yang mereka terima bukanlah untuk meretas pria itu sampai mati, melainkan melaporkan kepada keluarga Takahashi segera setelah menemukan keberadaannya. Ada hadiah $1 juta jika bisa menemukan petunjuk yang tepat. Anggita Bosozoku biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menghasilkan uang. Mereka mengumpulkan uang dari biaya perlindungan di wilayah distrik lampu merah. Atau mereka melakukan bisnis ilegal kecil-kecilan. Di Jepang, apa artinya menjadi mafia yang sukses? Padahal, sangat sederhana. Cukup memiliki sepeda motor berkapasitas besar yang bisa menarik perhatian. Karena di mata Bosozoku, sepeda motor yang bagus hanyalah standar untuk gangster yang sukses. Sama seperti prajurit kuno yang memiliki kuda yang bagus. Namun, sebagian besar anggota Bosozoku nyaris tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Banyak yang tidak mampu membeli sepeda motor, sehingga mereka harus berjalan kaki atau naik kendaraan umum untuk melawan orang lain di jalan. Mengapa mereka tidak naik taksi? Itu karena ongkos taksi di Jepang sangat mahal. Jika orang-orang Bosozoku naik taksi, mungkin mereka bahkan tidak sampai ke tempat tujuan. Karena tarif taksi mungkin lebih dari 1.000 yen, jauh melebihi daya beli mereka. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan uang, 1 juta dolar. Bahkan jika itu dibagi antara beberapa orang atau puluhan orang, adalah angka yang sangat objektif bagi individu. Oleh karena itu, semua gangster ini turun ke jalan, memegang ponsel mereka. Saat memutar video pemukulan Eikichi, mereka mencari sosok Charlie di video tersebut. Namun, mereka tidak berani mencarinya secara besar-besaran. Mereka hanya berani mencari diam-diam dengan mata mereka, karena mereka tahu bahwa pria ini sangat kuat, dan jika dia melihat mereka, mungkin saja pria itu akan kabur. Pada saat yang sama, beberapa ahli ninjutsu yang dipuja oleh keluarga Takahashi juga menembus malam dengan mengenakan pakaian gelap. Mereka sangat pandai menyembunyikan sosok dan aura mereka, dan mereka sangat pandai mencari dan melacak secara diam-diam. Untuk Master Ninjutsu Top, sangat mungkin menghindari berlari anjing polisi mengejar yang mengejarnya. Dalam beberapa langkah, anjing polisi akan kehilangan semua jejak. Namun, meskipun mereka pandai menyembunyikan keberadaan mereka, dalam hal kekuatan menyerang, mereka masih jauh lebih buruk daripada master seni bela diri Cina dan ahli bela diri internal. Tetapi sekali lagi, meskipun kekuatan absolut mereka mungkin tidak sebanding dengan kekuatan internal Tiongkok, efektivitas tempur komprehensif mereka tidak dapat diremehkan. Karena mereka sangat pandai menggunakan pukulan fatal. Misalnya mereka sangat pandai menggunakan belati, anak panah dan sumpit. Oleh karena itu, jika para master biasa kurang waspada, sangat mungkin mereka akan masuk perangkap mereka. Dan mungkin mereka akan mati dengan cara yang tidak jelas. Tugas para master ninjutsu ini adalah menemukan Charlie, dan mengawasinya secara diam-diam, dan membunuh setelah keluarga Schultz meninggalkan Jepang, atau sebelum Charlie hendak meninggalkan Jepang. Bab 1714. Namun, tidak mudah bagi para master ninjutsu ini untuk menemukan Charlie, dan Charlie tidak meninggalkan petunjuk di tempat kejadian. Mereka hanya bisa memeriksa keberadaan Charlie sedikit demi sedikit melalui sistem pemantauan Tokyo. Larut malam, kiriman pertama bahan baku yang disiapkan oleh Graham sudah tiba di Tokyo. Setelah pesawat mendarat, segera diturunkan untuk pemeriksaan bea cukai, lalu diangkut ke jalur produksi Kobayashi Pharmaceutical dengan kecepatan tercepat. Karena Liam dan Ichiro sudah berlatih selama sehari di dasar produksi Kobayashi Pharmaceutical Tokyo. Setelah bahan baku tiba di pabrik, mereka segera memproduksi pil perut Jiuxuan. Selain itu, Liam juga mengikuti permintaan Charlie dan mendaftar ke Departemen Regulasi Obat Jepang untuk langsung mengganti nama pil perut Kobayashi menjadi pil perut Jiuxuan. Dengan cara ini, setelah produksi percobaan yang sukses, pil perut Jiuxuan dapat mengenakan jalur yang digunakan pil perut Kobayashi dan langsung dipasarkan di Jepang dan negara-negara yang dicakup oleh pil perut Kobayashi. Selama produksi percobaan, Ishak meminta bawahannya untuk mengantarnya dan datang ke rumah Ichiro untuk menjemput Charlie ke pabrik. Begitu Charlie masuk ke dalam mobil, Ishak berkata dengan gugup, "Tuan, mengapa Anda bertikai dengan tuan muda tertua dari keluarga Takahashi?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Ishak buru-buru berkata, "Seseorang mengambil video Anda yang sedang menghajarnya lalu mengirimkannya. Sekarang video itu sudah tersebar di seluruh Jepang. Anda populer di Jepang." Charlie mengerutkan kening. Dalam 2 jam, sudah menyebar ke seluruh Jepang. Ishak tidak berdaya. "Tuan, pikirkan seberapa cepat percakapan Cain dan Markus menyebar di TikTok. Kita memiliki lebih dari 1 miliar orang di Tiongkok, dan percakapan itu dalam 1 jam, telah menjadi populer di seluruh negeri." Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Bagaimanapun, industri internet domestik kita sangat kuat. Tetapi apakah internet di Jepang begitu berkembang?" Ishak menghela napas dan berkata, "Tuan, meskipun Jepang tidak terlalu baik dalam beberapa tahun terakhir, Jepang adalah negara maju yang mapan.
Meskipun internet mereka tidak berkembang seperti kita, mereka termasuk bagus dalam video hiburan. Anak-anak muda tidak ada yang bisa dilakukan sepanjang hari, kecuali minum, makan, berbelanja, dan bermain dengan ponsel mereka. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke beberapa pria muda di lorong di samping luar jendela, dan berkata, "Tuan muda, lihat bajingan kecil itu. Mereka hanya melihat ponsel mereka ketika mereka berjalan, dan mereka bahkan tidak melihat jalan." Hal semacam ini di Tokyo telah membunuh beberapa orang setiap hari. Dan saya kira orang-orang ini mungkin sedang menonton video Anda. Charlie bertanya, apakah kamu memiliki aplikasi video pendek Jepang? Cari tahu. Saya ingin melihatnya. Isaac buru-buru mengeluarkan ponselnya, menemukan videonya dan menyerahkannya kepada Charlie. Tuan muda, tontonlah. Charlie menonton video dan menemukan bahwa dia buram di video. Jadi dia merasa lega. Dan berkata, untungnya, videonya tidak terlalu jelas. Akan merepotkan jika seseorang yang mengenal saya. Saya bilang pada istri saya datang ke Jepang untuk membantu melihat Feng Shui. Jika dia melihat video ini, dia pasti akan bertanya kepada saya. Isaac berkata, Anda dapat yakin aplikasi video Jepang tidak umum di negara kita. Video pendek Jepang tidak memiliki pengaruh di negara kita. Charlie bertanya padanya. Apakah kamu yakin? Isaac mengangguk. Ya, di platform video pendek domestik, hanya ada sejumlah kecil orang yang dengan konten serius. Sebagian besar hanya menyalin dan membagikan ulang. Ada 10.000 orang yang menjiplak, dan beberapa di antaranya adalah sekelompok pecundang yang berpura-pura kaya. Atau sekelompok penipu yang menjual produk palsu. Charlie tersenyum kecil dan berkata, tidak peduli orang-orang ini, hubungi Stephen Thompson. Bagaimanapun juga, video saya ini tidak beredar di Tiongkok. Baik Tuan Muda, Bab 1715. Di bawah manajemen keseluruhan Liam, lini produksi Kobayashi Pharmaceutical dengan cepat menghasilkan pil perut Jiuxuan yang sudah jadi. Setelah Charlie datang ke dasar produksi Kobayashi Pharmaceutical di pinggiran Tokyo, dia secara pribadi melakukan pemeriksaan kualitas dan menilai bahwa pil perut Jiuxuan yang baru diproduksi tidak berbeda dengan pil perut Jiuxuan yang diproduksi di Aorus Hill. Dia kemudian menyukai Liam. Liam, kamu harus memastikan bahwa jalur produksi Tokyo mempertahankan kecepatan saat ini. Orang-orang dan mesin bekerja lembur untuk berproduksi. Kamu harus segera menghasilkan sejumlah besar produk jadi. Baik Tuan Wade, Liam segera mengangguk dan bertanya. Ngomong-ngomong, Tuan Wade, kapan pil perut Jiuxuan kita akan diluncurkan secara resmi di Jepang? Charlie berkata, jangan khawatir tentang peluncuran resmi. Kita harus menguji jalur produksi di Yokohama, Nagoya, dan Osaka. Lalu kumpulkan sejumlah produk jadi, dan pada saat yang sama bersiap untuk berilan di Jepang. Sehingga konsumen di seluruh Jepang dan bahkan seluruh Asia, semua tahu bahwa pil perut Kobayashi telah sepenuhnya ditingkatkan dan namanya telah diubah menjadi pil perut Jiuxuan. Dan efeknya setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya. Dan itu akan dijual setelah kampanye selesai. Liam buru-buru berkata, oke, Tuan Wade, setelah saya menyelesaikan jalur produksi, saya akan segera mulai mempromosikannya. Charlie bersenandung dan berkata, karena produksi percobaan telah berhasil di sini, kita bisa pergi ke Yokohama besok. Liam mengangguk dan berkata, Tuan Wade, saya akan meninggalkan seorang insinyur di sini untuk mengawasi. Kita bisa berangkat besok pagi. Charlie menoleh ke Ichiro di sana dan berkata, saya telah memberi kamu kesempatan untuk kembali. Kamu harus menjaganya dengan baik. Hidupmu bisa tenang. Itu tergantung pada kinerjamu. Jalur produksi ini akan diberikan kepadamu. Kamu harus mengelolanya dengan baik, atau saya akan memotong dividenmu dan membuatmu hidup sengsara. Saat ini, Ichiro telah memberikan 90% saham Kobayashi Pharmaceutical kepada Charlie. Dengan sisa 10%, dia tidak dapat memainkan peran menentukan di Kobayashi Pharmaceutical. Sebagai pemegang saham mayoritas mutlak, Charlie memiliki semua kekuatan pengambilan keputusan atas perusahaan. Artinya, jika Kobayashi Pharmaceutical menghasilkan 10 miliar tahun ini,
Dan Charlie ingin mengambil semua keuntungan dari Kobayashi Pharmaceutical dan mentransfernya ke Jiuxuan Pharmaceutical. Ichiro tidak memiliki cara untuk mencegahnya. Pada saat itu, semua keuntungan diambil, dan tentu saja dia tidak akan bisa mendapatkan sepeser pun dalam bentuk dividen. Pada saat itu, dia tidak akan melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pilihan terbaiknya sekarang adalah bekerja dengan baik dan jujur untuk Charlie. Dengan cara ini, setelah Charlie meminta Kobayashi Pharmaceutical menghasilkan uang dari produksi pil perut Jiuxuan, dia juga akan dengan murah hati memberikan sebagian dari dividen keuntungannya. Ini akan memastikan dia bisa menikmati kehidupan yang kaya di Jepang tanpa menyerahkan uang selama sisa hidupnya. Ichiro telah dipenjara di peternakan anjing dalam kegelapan untuk waktu yang lama, sehingga sekarang dia sangat menghargai hidupnya saat ini. Melihat Charlie mengatakan ini, dia buru-buru berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mematuhi Anda. Saya akan pergi kemanapun Anda menyuruhku pergi. Dan saya akan melakukan apapun yang Anda suruh." Charlie mengangguk puas. Melihat produksi di tempat itu teratur dan kualitas produksi memenuhi standar, Charlie tidak ingin tinggal lebih lama. Dia berkata kepada Isaac dan Liam, "Oke. Mari kita kembali beristirahat dan pergi ke Yokohama besok." Saat meninggalkan Kobayashi Pharmaceutical, Isaac dengan cepat berjalan di depan dan membantu Charlie membuka pintu mobil. Ketika Charlie hendak masuk ke mobil dan baru saja masuk ke mobil dengan satu kaki, dia tiba-tiba berhenti selama beberapa detik. Isaac buru-buru bertanya, "Tuan, ada apa denganmu?" Charlie sedikit mengernyit, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa. Ayo pergi." Setelah itu, dia masuk ke dalam mobil. Setelah itu, konvoi melaju meninggalkan tempat kejadian dengan cepat. Pada saat ini, di atap sebuah gedung di seberang Kobayashi Pharmaceutical, ada 4 pria berpakaian hitam tergeletak di sampingnya. Bab 1716. Keempat orang ini ditutupi dengan peralatan hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki, topi hitam, jubah hitam, sepatu hitam, dan juga sarung tangan hitam. Selain itu, peralatan hitam semacam ini sangat berbeda dari kain hitam biasa. Kain hitam biasanya hanya berwarna hitam, tetapi hitam di atasnya benar-benar hitam, seperti lubang hitam. Faktanya, mengapa peralatan hitam ini memiliki efek ini terutama karena lapisan bahan ultra hitam dengan indeks bias cahaya yang sangat rendah menempel di bagian luar. Nama ilmiah dari bahan ultra hitam ini disebut karbon nanotube. Reflektivitasnya terhadap cahaya hanya 0,035%, yaitu 3,5/10.000. Ini adalah bahan paling gelap yang bisa dibuat oleh manusia. Pakaian dilapisi dengan bahan ini, yang hampir sepenuhnya tidak terlihat dengan mata telanjang di lingkungan cahaya yang agak buruk. Jadi untuk ninja yang pandai menyembunyikan keberadaan mereka, bahan berteknologi tinggi ini hanyalah injil mereka. Mengenakan pakaian seperti itu, yang bisa meningkatkan kemampuan penyembunyian mereka secara eksponensial. Pada saat ini, salah satu pria berkata, "Kakak senior." Baru saja pria itu berhenti sejenak sebelum masuk ke mobil. "Saya melihat melalui teleskop dan dia sepertinya melihat kita dari sudut matanya." "Apakah dia menemukan kita?" Pria berbaju hitam, yang dia panggil kakak seniornya, berkata dengan dingin, "Omong kosong. Jarak garis lurus antara kita dan dia lebih dari 800 meter. Ini bahkan di luar jangkauan efektif kebanyakan senapan sniper. Dan lokasi kita di ketinggian sekitar 30 meter. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan kita?" "Itu benar." Pria di paling kiri mencibir dan berkata, "Saya yakin anak ini memiliki sedikit kemampuan bertarung. Dia mungkin ahli bela diri dari keluarga Cina. Namun, dia tidak memiliki kekuatan supernatural internal. Dia tidak mungkin bisa menemukan kita dari jarak ini." Pria itu bertanya sebelumnya, "Kakak senior, Tuan tidak membiarkan kita melakukan apapun padanya. Jadi apa yang harus kita lakukan?" Kakak laki-laki senior itu berkata, "Kakak kedua dan saya akan mengikuti dia dengan paraglider bermesin. Kalian berdua mengemudi, dan radio berada di bawah komando saya." 3 lainnya setuju serempak. Segera setelah itu, kakak senior dan orang lain mengeluarkan satu set paramotor yang juga dicat dengan bahan super hitam dari atap. Kemudian,
Keduanya menyalakan mesin paramotor. Dan setelah ditiup angin, mereka langsung lepas landas dari atap dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Pada saat ini, Charlie di dalam mobil mengerutkan kening. Tepat sebelum dia masuk ke mobil, dia merasakan ada seseorang yang mengintai di sekitarnya. Bagaimanapun, dia mendapat keberuntungan dari buku apokaliptik, dan terkadang mendapatkan batu spiritual dan energi spiritual. Dan kemudian dia makan banyak pil peremajaan sebagai suplemen. Belum lagi kekuatannya sangat kuat, dan kemampuan persepsinya jauh lebih kuat dari orang biasa. Keempat orang itu berada di atap di perkemahan. Mereka sangat tersembunyi dan bisa mengendalikan napas mereka dengan sangat baik. Namun mereka masih tidak bisa menyembunyikan diri dari Charlie. Charlie memikirkan di dalam hatinya. Pertama-tama, keempat orang ini bersembunyi dalam kegelapan. Dan pasti memiliki niat tidak baik. Dia yakin 99% mereka datang untuk dirinya sendiri. Kedua, keempat orang ini pasti ahli beli diri yang relatif kuat, bukan orang biasa. Sekali lagi, keempatnya pandai menyembunyikan keberadaan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan analisis poin ketiga tersebut, dia yakin keempat orang tersebut adalah master ninjutsu Jepang yang terkenal, yaitu ninja. Dan tuan mereka pastilah keluarga Takahashi yang baru saja dia sakiti. Bab 1717. Pada saat yang sama, dua paramotor sunyi gelap terbang cepat di ketinggian 200 meter. Paramotor senyap ini menggunakan baterai litium untuk menggerakkan mesin elektrik, sehingga tidak ada suara bising yang dihasilkan saat mesin bahan bakar hidup. Selain itu, bilah kipas paraglider dirancang dengan sangat hati-hati, dan gangguan udara pada kecepatan tinggi juga sangat kecil. Penggunaan peralatan untuk menutupi kekurangan kekuatan juga merupakan arah pengembangan yang konsisten dari ninja Jepang. Pada tahun-tahun awal, ninja Jepang harus berlatih ninjutsu dengan keras, dan mereka harus mahir dalam kimia. Karena mereka harus menyiapkan berbagai peralatan aneh. Di TV, ninja kuno menjatuhkan bola ke tanah untuk menghasilkan asap, dan setelah asap menghilang, ninja menghilang. Jenis bola yang digunakan oleh ninja zaman dahulu sebenarnya merupakan campuran dari smoke bomb dan flash bomb yang dibuat dengan metode bumi. Selama ledakan, cahaya kuat yang dihasilkan secara instan akan membutakan penglihatan lawan untuk sementara. Asapnya menjadi penghalang yang sangat baik untuk mundur. Ketika penglihatan lawan pulih dan secepatnya hilang, ninja sudah lama melarikan diri. Bahkan, itu mungkin bukan lari yang sebenarnya. Ninja itu seperti bunglon, sangat pandai menyembunyikan keberadaannya sesuai dengan lingkungan sekitar. Ketika target mengira mereka mungkin telah melarikan diri, mereka mungkin bersembunyi di balok, atau di belakang target, atau di dalam udara, menggunakan tongkat bambu tipis yang biasanya mereka gunakan untuk meniup panah untuk memastikan pernapasan mereka. Ninja modern telah mengintegrasikan pencapaian ilmiah dan teknologi ke dalam ninjutsu, memberikan kemampuan ninja tersembunyi yang lebih baik. Misalnya, bahan ultra hitam yang mereka gunakan, seperti paraglider ini, adalah sarana modern mereka. Pada saat ini, dua orang di paramotor sedang berkomunikasi satu sama lain melalui intercom nirkabel. Salah satu dari mereka berkata, "Jujur, haruskah kita mengontrol jarak sedikit? Agar kita tidak mengetahuinya." "Tidak mungkin," kakak senior itu berkata dengan sangat tegas. "Tinggi kita saat ini adalah 200 meter, dan jarak garis lurus dari mereka hampir 1000 meter. Pada jarak yang begitu jauh, mereka tidak dapat mendengar suara apapun, dan mereka tidak dapat mendengar suara kita sama sekali. Bahkan jika orang yang berada tepat di bawah kita melihat ke atas, tidak mungkin menemukan kita." Ninja yang memimpin berpikir bahwa dia telah melakukannya dengan mulus. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Charlie bisa mengetahui keberadaan mereka berdua. Setelah menyadari bahwa dia menjadi sasaran keduanya, mulut Charlie tidak bisa menahan senyum mengejek. Rupanya para ninja ini berencana untuk menggigit dirinya sendiri dan tidak melepaskannya. Dia hanya tidak tahu kapan mereka akan menyerangnya. Charlie tidak khawatir tentang ini. Dia justru memiliki beberapa harapan. Ketika dia masih muda, dia menonton beberapa film, serial TV dan kartun yang berhubungan dengan ninja, dan dia masih tertarik dengan profesi ninja. Oleh karena itu,
Dia juga sangat ingin bertarung langsung dengan ninja Jepang untuk melihat seperti apa level ninja yang dibanggakan Jepang selama ribuan tahun. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengubah rencana selanjutnya. Dia selalu memerhatikan gerak-gerik keempat ninja itu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. 20 menit kemudian, konvoi berhenti di lantai bawah di gedung rumah Ichiro. Charlie memasuki gedung dengan semua orang dan datang ke lantai paling atas. Pada saat ini, dua ninja dengan para motor sedang berputar-putar di langit malam di atas gedung, dan dua lainnya melaju di bawah. Bab 1718. Pemimpin ninja mengamati lingkungan sekitar dan melihat bahwa hotel aman tidak jauh dari seberang bangunan. Dia segera memerintahkan, "Kakak kedua, ayo kita pergi ke atap hotel aman untuk berkumpul. Kakak ketiga dan keempat temukan tempat yang cocok untuk bersembunyi di bawah, dan pantau target dengan cermat." Di walkie-talkie, suara tiga orang segera terdengar. "Oke kakak." Kedua para motor hitam pekat itu perlahan-lahan menurunkan ketinggian, dan akhirnya mendarat di atap hotel aman. Setelah mendarat, pemimpin ninja itu langsung menghubungi ayah Eikichi, Takahashi Machi. Takahashi Machi berada di rumah sakit, menemani putra sulungnya Eikichi yang masih menjalani implantasi pelat baja lengan ganda. Setelah operasi selesai, dia harus beristirahat dan digips setidaknya selama 3 bulan agar pulih secara bertahap. Setelah menerima telepon, Machi Takahashi segera bertanya, "Tuan Fujibayashi, bagaimana keadaannya?" Yang bernama Fujibayashi adalah pemimpin dari keempat ninja ini. Namanya Fujibayashi Masatetsu. Keluarga Fujibayashi adalah salah satu dari 4 sekolah ninjutsu Jepang yang terkenal. Dalam perkembangan ninjutsu Jepang, pernah ada seorang master ninjutsu bernama Fujibayashi Yasutake. Fujibayashi Yasutake ini pernah menjadi selebriti keluarga papan atas Jepang, keluarga Tokugawa. Pada tahun 1676, ia menulis sebuah buku berjudul Bansensukai, yang menerangkan gabungan esensi seni bela diri dari master Cina dan Jepang yang terkenal di masa lalu. Buku ini juga merujuk pada seni perang Sun Tzu dan seni perang Taigong yang terkenal. Dalam sejarah Tiongkok, buku ini kemudian dianggap sebagai ensiklopedia ninja. Sejak itu, keluarga Fujibayashi secara bertahap menjadi keluarga ninjutsu terbaik di Jepang. Dan Masatetsu adalah pewaris keluarga Fujibayashi. Di Jepang, ninja selalu harus bergantung pada keluarga atas untuk bertahan hidup. Selama periode tertentu, keluarga besar Jepang dan shogun memiliki sejumlah besar ninja yang bekerja untuk mereka. Meskipun ninja modern semakin langka, master ninjutsu yang sebenarnya masih terikat pada keluarga besar teratas. Hal ini terutama karena keluarga ninja tidak memiliki kekuatan penghasilan yang cukup, dan masyarakat modern menjadi lebih aman dan lebih memperhatikan aturan hukum. Sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menghasilkan uang dengan membunuh dan membakar. Mereka hanya dapat mengandalkan keluarga besar dan menjadi tuan yang memelihara keluarga besar. Pada kenyataannya mereka adalah tawanan, membesarkan ninja di penangkaran, memberi mereka cukup uang dan rasa hormat, dan membiarkan mereka bekerja untuk diri mereka sendiri juga merupakan hobi umum keluarga besar Jepang. Masatetsu adalah penguasa keluarga Takahashi di penangkaran. Di telepon, dia melaporkan kepada Takahashi Machi, "Tuan Takahashi, kami telah melacak alamat orang itu. Dia berada tepat di seberang hotel aman di pusat kota. Sekarang saya mengawasinya dengan cermat dari atap hotel aman. Menunggu langkah selanjutnya." "Bagus, bagus." Takahashi Machi akhirnya menghela napas lega, mengertakkan giginya dan berkata, "Selama aku dipasang, aku tidak perlu khawatir tentang balas dendam putraku." Setelah itu, Takahashi Machi berkata lagi, "Tuan Fujibayashi, Anda harus mengawasinya. Kemanapun dia pergi, Anda harus mengikutinya, dan menunggu pemberitahuan saya berikutnya. Jika dia ingin meninggalkan Jepang, bunuh saja dia." Masatetsu berkata, "Tuan Takahashi, yakinlah, mulai sekarang, saya tidak akan pernah membiarkan target lepas dari pengawasan." Takahashi benar-benar tahu, "Tuan Fujibayashi, saya akan memberi Anda hadiah yang murah hati, setidaknya 5 juta dolar. Masatetsu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu terima kasih Tuan Takahashi sebelumnya." Takahashi Machi teringat sesuatu, dan buru-buru berkata,
Ngomong-ngomong, Tuan Fujibayashi. Jami, cucu tertua keluarga Schultz, tinggal di hotel aman. Jika Anda bisa, tolong bantu saya menyatukannya. Saya ingin mengetahui dia bertemu dengan siapa di hotel. Siapa yang menelepon? Apa yang dikatakan? Masatetsu segera berkata, tidak masalah. Saya akan memeriksanya. Bab 1719. Saat ini, Hotel Aman Tokyo. Ini adalah salah satu hotel termewah di Tokyo. Sophie dan Jami menginap di hotel ini. Keduanya tinggal di kamar terbaik. Kamar mereka bersebelahan. Setiap kamar di sini memiliki jendela setinggi langit-langit di 3 sisi. Dan dapat dengan jelas melihat pemandangan malam seluruh Tokyo. Yang sangat indah. Sophie baru saja mandi saat ini. Dan rambut pendeknya basah. Dia hanya menyisir seluruh rambut ke belakang kepalanya. Tidak terbayangkan bahwa seorang wanita bisa begitu cantik dengan punggung sebesar itu. Itu tidak aneh, dan bahkan memiliki sedikit keindahan tersendiri. Setelah mandi, Sophie menyeka tubuhnya hingga bersih, mengenakan gaun tidur sutra yang dibawa dari Tiongkok, membawa segelas anggur merah, dan datang ke jendela besar dari lantai ke langit-langit. Dia berbaring dengan lembut di kursi malas di depan jendela, melihat pemandangan malam di luar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Dalam ingatannya, penampilan Charlie muncul dalam ingatannya. Memikirkan penampilan arogan pria itu, Sophie masih marah. Namun, ketika dia berpikir bahwa semua gadis yang dilakukan pria itu adalah untuk melindungi seorang Cina yang tidak bersalah, Sophie tanpa sadar dipenuhi dengan kekagumannya. Di negara asing, kebanyakan orang lebih rendah hati, lebih sabar, dan ingin menghindari masalah sebanyak mungkin. Dalam hal ini, bahkan jika diganggu, lebih baik memilih bertahan dalam ketenangan untuk sementara waktu dan mundur misalnya. Apalagi melihat orang lain diganggu, lebih baik tidak membantu. Dari sini dapat dilihat bahwa pria itu memang sangat berdarah. Dan yang ketiga terlihat juga sangat positif, tetapi dia sedikit gila. Tentu saja, dengan kekuatan yang begitu besar, bisa dimengerti jika dia sangat marah. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat di ponselnya. Ketika dia membukanya, itu adalah tautan yang dikirim oleh kakaknya, Jami. Dia mengirim pesan suara, Sophie, lihatlah, apa yang terjadi tadi telah menyebabkan kehebohan di Jepang. Sophie membuka tautan dan melihat video Charlie telah melampaui 10 juta tampilan di internet Jepang dan mencapai 20 juta. Dia terpana, ada lebih dari 120 juta orang di Jepang. Dan sekarang lebih dari 15% orang Jepang telah menonton video ini. Warga usia lanjut di Jepang lebih tinggi dari usia muda. Lupakan orang tua, anak kecil, dan petani di pedesaan Jepang yang jarang berselancar di internet. Jumlah yang mempersembahkan video ini sudah mengerikan. Dan ini permulaan baru. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menonton besok? Jami mengirim pesan WeChat saat ini. Memberitahunya, Sophie, ayah ingin mengadakan video konferensi. Apakah nyaman bagimu sekarang? Sophie bersenandung dan berkata, tunggu sebentar. Setelah berbicara, dia berdiri, menemukan selendang sutra, dan menyampirkannya di bahu merah mudanya. Bab 1720. Baju tidurnya adalah suspender leher V rendah dan besar. Dia sangat nyaman memakainya di dalam ruangan. Namun tetap saja juga sedikit terbuka. Jadi dia harus menutupinya. Setelah konferensi video terhubung, Sheldon bertanya dalam video, Jami, Sophie, apakah kalian berdua sudah tiba di hotel? Ya, Sophie dan Jami mengangguk secara bersamaan. Sheldon bertanya lagi, apakah kalian sudah mengadakan pertemuan singkat dengan anggota keluarga Takahashi? Belum, Sophie berkata. Kami awalnya berencana membicarakan niat kerja sama di ruang konferensi hotel malam ini. Namun ada kecelakaan kecil di keluarga Takahashi dan cedera Eikichi, ayahnya, Machi Takahashi, sepertinya masih berada di rumah sakit bersamanya. Sheldon mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah hal itu akan mempengaruhi kerjasama kita dengan mereka? Sophie berkata, Eikichi dipukuli oleh seorang pejalan kaki. Tetapi kejadian ini adalah kejadian yang tidak disengaja dan seharusnya tidak mempengaruhi kerjasama. Itu bagus. Sheldon menghela napas lega dan berkata, kamu harus mengetahui dasar-dasar keduanya.
dan memilih yang terbaik. Dengan mengatakan itu, Sheldon melanjutkan dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kalian harus menemukan keluarga terkuat dan paling mirip serigala untuk diajak bekerja sama. Apakah itu keluarga Takahashi atau keluarga Ito? Setelah kita memilih salah satu dari mereka, maka kita akan melakukannya. Bergabung dengan mereka dan hancurkan yang lain. Sophie bertanya dengan heran. Ayah, jika kita memilih perusahaan manapun untuk bekerja sama, membuat kita fokus pada kerja sama. Tidak perlu membantu mereka melawan perusahaan lain, kan? Sheldon berkata, saya pergi menemui kakekmu hari ini. Dia bilang keluarga Wade juga sepertinya ingin memasuki bisnis transportasi laut. Jadi jika kita memilih keluarga Takahashi, keluarga Wade pasti akan memilih keluarga Ito. Dan sebaliknya, sama. Sheldon teringat sejenak, lalu berkata, maksud kakekmu adalah jika kita memilih keluarga Takahashi, maka kita akan bergabung dengan keluarga Takahashi untuk menghancurkan keluarga Ito. Jika kita memilih keluarga Ito, kita akan bergabung dengan keluarga Ito dan menghancurkan keluarga Takahashi. Singkatnya, jangan tinggalkan kesempatan untuk keluarga Wade. Jami bertanya heran. Keluarga Wade juga ingin berbagi sebagian kue. Ya, Sheldon mengangguk dan berkata, kurasa mereka ingin mengikuti jejak kita, karena mereka melihat kita terlibat dalam industri ini. Jami berkata dengan suara dingin, keluarga Wade agak berlebihan. Mereka tidak memiliki banyak bisnis di negara ini. Mereka ingin datang dan merebut pasar luar negeri bersama kita. Sheldon tersenyum. Hal ini juga normal. Seperti perusahaan besar, keluarga besar hanya ingin melakukan segala kemungkinan untuk merebut bisnis orang lain. Setelah berbicara, Sheldon berkata, lihatlah Tencent dan Alibaba. Seseorang baik-baik saja di jejaring sosial, tetapi sangat ingin melakukan bisnis e-commerce. Seseorang berhasil dalam e-commerce, mengasah kepalanya dan ingin melakukan bisnis jaringan sosial. Alibaba membuat Alipay, Tencent membuat pembayaran WeChat, Alibaba membeli LE.me, dan Tencent berinvestasi di Meituan Takeaway. Keduanya akan selalu seperti bermain Go jika lawan mengelilingi saya, maka saya akan mengelilingi lawan. Dan kita dan keluarga Wade juga melakukan hal yang sama. Dulu, saat keluarga Wade memulai bisnis baru, kami juga bergabung dengan banyak orang untuk melawan mereka. Sekarang kita memiliki bisnis baru. Tentu saja mereka tidak akan duduk diam. Sophie tersenyum kecil dan berkata, ayah, sejauh yang saya tahu, keluarga Wade tampaknya tidak terlalu menonjol. Selain itu, keluarga Wade tampaknya menjadi semakin tenang dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir mereka akan membahas kesulitan memasuki bisnis pelayaran laut dan operasi pelabuhan. Sheldon berkata, saya memiliki pendapat yang sama dengan kamu tentang masalah ini. Tetapi kakek kalian ingin lebih berhati-hati. Jami tersenyum dan berkata, ayah, kakek sudah tua. Itu normal untuk menjadi konservatif. Kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pendapat saya sama dengan Sophie. Keluarga Wade sepertinya tidak akan dapat mengejar ketinggalan. Persentase antara mereka dan kita pasti akan semakin besar. Sheldon menghela napas dan berkata dengan serius. 40 tahun yang lalu, kakekmu juga memandang keluarga Wade dengan cara yang sama. Dia selalu merasa bahwa keluarga Wade tidak memiliki penerus dan akan menurun dalam waktu singkat. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga kita sedang menurun. Ada Curtis yang bijaksana dan brilian, yang membawa keluarga Wade meroket ke atas. Setelah berbicara, ekspresi Sheldon menjadi sangat serius, dan dia membayangkan kedua kakak adik itu. Kalian harus ingat bahwa keluarga besar seperti kita seringkali sama dengan negara. Ya, seperti ketika Jerman menyerang Uni Soviet, itu mempertaruhkan keberuntungan nasional. Jika taruhan dimenangkan, seluruh Eropa Timur menjadi milik Hitler. Sejumlah besar minyak, gas alam, emisi besi dan sumber daya Uni Soviet cukup untuk mendukung kekuasaan Jerman atas seluruh Eropa. Tetapi jika taruhannya kalah, akan jatuh ke dalam rawa pertempuran dua depan dan berakhir dengan kegagalan. Kita sekarang fokus pada pengiriman laut. Keluarga Wade ingin mengikuti, dan mereka ingin bertaruh. Jika mereka bertaruh, masih ada kemungkinan untuk menjaga jarak. Jika mereka tidak bertaruh,
kita pasti akan meninggalkan mereka jauh. Jadi, meskipun keluarga Wade tidak memiliki orang yang cakap untuk mengibarkan bendera, mereka pasti akan datang dan bertarung dengan kita. Dan kita, apakah keluarga Wade mengejar atau tidak, akan memotong jalan mereka terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.